Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasyim. Berita mengejutkan datang lagi. Sebuah bom diledakkan di Gimnasium Universitas Negeri Mindanao, Marawi. Marawi sendiri adalah provinsi mayoritas Muslim terbesar di kawasan Mindanao, Filipina. Filipina adalah negara dengan mayoritas berpenduduk Katolik. Komposisinya sekitar 80% Katolik dan sisanya umat beragama lain. Umat Islam adalah kelompok minoritas di Filipina dengan jumlah 5,6%. Kita sudah lama mengerti tentang sejarah Mindanao sebagai kawasan konsentrasi umat Islam. Ini kawasan yang di Filipina yang terkait dengan gerakan Islam. Mindanao sendiri adalah salah satu pulau terbesar di antara 3 pulau besar di Filipina, Luzon dan Bisayak. Mindanao terletak di bagian selatan Filipina. Kawasan ini terkenal dengan sebutan Filipina Selatan. Dalam sejarah pergerakan Islam, Mindanao adalah pusatnya. Bahkan di Mindanao muncul gerakan pembebasan Mindanao. Sebagian umat Islam di wilayah ini ingin merdeka terpisah dari negeri Filipina. Gerakan Abu Sayyaf adalah salah satu yang menonjol dari pergerakan menuju kemerdekaan kawasan Filipina Selatan ini. Bahkan kawasan Mindanao menjadi salah satu tempat para militan Islam dari berbagai negara untuk konsolidasi. ISIS misalnya juga beroperasi di Mindanao. Para teroris Indonesia juga pergi ke Mindanao untuk berlatih dan berkonsolidasi di sana. Bahkan Ali Imran ditangkap di kawasan ini pada tahun 2008 oleh polisi Filipina lalu diserahkan ke pihak Indonesia. Pendek kata, Mindanao adalah kawasan yang sangat berbahaya. Mindanao adalah kawasan rawan konflik. Hari Minggu lalu bom meledak di Universitas Negeri Mindanao. Bom ini menewaskan 4 orang dan 42 orang terluka parah. Mereka yang menjadi korban adalah umat Katolik yang sedang melakukan ibadah. Setelah peristiwa itu terjadi lalu ISIS mengklaim bahwa pemboman itu dilakukan oleh kaki tangan mereka. Klaim ini mungkin ada benarnya karena ISIS memang sudah terbukti melakukan banyak pengeboman dan juga pembunuhan. Pada tahun 2017 misalnya, Isnilon Hapilon, pemimpin Abu Sayyaf dan Amir ISIS Asia Tenggara, menguasai Marawi selama 5 bulan yang menyebabkan terbunuhnya sekitar 1.000 orang dari berbagai negara. Nampaknya pihak otoritas Filipina sendiri masih merasa belum yakin siapa di balik pengeboman itu, meskipun ISIS sudah dari awal mengklaimnya. Pada hari Sabtu, sehari sebelum terjadi pengeboman, menurut laporan, militer Filipina telah membunuh sekitar 11 orang yang diduga teroris atau jihadis di wilayah Mindanao. Memang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah di daerah, terutama di Mindanao, penuh dengan konflik dan ketegangan. Pemberontakan dan gerakan pembebasan dari elemen-elemen yang menginginkan kemerdekaan atau pembebasan Mindanao. Pada 2014, terjadi kesepakatan perdamaian antara Manila dan Moro Islamic Liberation Front, namun masih ada saja kelompok separatis di luar organisasi Islam ini yang tidak bisa menerima kesepakatan ini. Apa yang terjadi dengan pengeboman di Mindanao menunjukkan bahwa aksi terorisme memang belum habis. Kali ini terjadi di Mindanao, besok-besok mungkin bisa terjadi lagi di kawasan lain seperti Indonesia. Bom bunuh diri Mindanao ini juga mengingatkan pada peristiwa yang hampir sama yang terjadi beberapa tahun lalu. Pengebomnya adalah seorang perempuan dari Indonesia. Aksi terorisme memang sulit berhenti, namun seharusnya bisa diantisipasi untuk tidak terjadi lagi. Tindak terorisme atau jenis ekstremisme kekerasan lain didorong oleh banyak hal, namun sentimen keagamaan menjadi salah satu faktor yang utama. Menurut klaim ISIS, mereka melakukan pengeboman di mana-mana karena mereka melihat bagaimana umat Islam diperlakukan secara tidak adil. Ini alasan yang selalu digunakan oleh ISIS dan gerakan-gerakan terorisme Islam yang lainnya. Jamaah Islamiyah dulu juga mengklaim gerakan mereka untuk melakukan pembelaan atas ketertindasan umat Islam dari kolonialisme Barat. Al-Qaeda lebih jelas lagi, mereka berada di balik pengeboman WTC di New York. Osama bin Laden adalah aktor utama mereka.
Jamaah Islamiyah dan Al-Qaeda makin menurun, lalu muncul ISIS. Dan meskipun wilayah operasi ISIS di banyak tempat juga sudah mengalami penurunan, namun bukan berarti ISIS sama sekali tidak ada. Gerakan mereka tetap hidup, rekrutmen dan regenerasi tetap berjalan. Klaim-klaim ISIS selalu ada setelah peristiwa pengeboman terjadi. Namun hal lain yang perlu kita ingat adalah pengeboman demi pengeboman itu selalu dikaitkan sebagai reaksi mereka atas ketidakadilan yang dialami oleh umat Islam. Umat selalu dijadikan sebagai alasan, umat selalu diperebutkan, bahkan tindakan yang menyebabkan kematian pun mengatasnamakan umat. Itulah tindakan terorisme. Sementara kita belum mampu menghadang dan menghilangkan sama sekali aksi terorisme, dunia sekarang memang bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Hamas dan Israel saling berperang di jalur Gaza. Perang ini diasumsikan sebagai perang antara Islam dan Israel atau Yahudi. Bagi sebagian kalangan umat Islam, konflik Palestina dan Israel adalah konflik yang dipicu oleh agama itu sendiri. Namun sebenarnya tidak ada korban lain kecuali umat atau kelompok masyarakat itu sendiri. Masyarakat dari kedua belah pihak yang menderita. Bagi teroris seperti ISIS, peristiwa Palestina dan Israel juga bisa memicu tindakan mereka. Mereka melihat bagaimana negara-negara besar seperti Amerika, negara-negara Eropa, dan juga kawasan lain yang dengan terus terang berada pada pihak Israel. Sementara Palestina seolah hanya dibela oleh kelompok negara yang lemah saja. Selain persoalan Palestina-Israel, perkembangan politik dunia global juga kurang menguntungkan bagi umat Islam. Hasil pemilu di beberapa negara di Eropa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mempromosikan kebencian atas Islam dan juga kalangan imigran Muslim di negeri-negeri mereka. Pembakaran Al-Quran dilakukan di mana-mana di kawasan Eropa. Di Prancis sering terjadi kerusuhan yang dipicu oleh sikap polisi atas umat Islam dan banyak peristiwa lainnya. Mungkin Islamofobia merupakan reaksi orang-orang Eropa atau Barat atas hal yang mereka hadapi yang terkait dengan membanjirnya imigran dan juga Islamisasi di kawasan mereka. Namun keadaan itu juga bisa menjadi pemicu kebencian di kalangan umat Islam, bahkan pada level umat Islam biasa. Solidaritas muncul karena mereka anggap perlakuan mereka terhadap umat Islam tidak adil. Hal ini juga bisa menjadi pemicu dan bahan bakar bagi kalangan ekstremis dan teroris. Mereka tinggal menggunakan alasan itu untuk menjustifikasi tindakan mereka yang keras dan keji juga. Sebagai catatan, tindakan terorisme itu bagian dari kejahatan manusia, namun pelaku terorisme itu sering menggunakan argumen kemanusiaan lain dalam melakukan tindakan itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.